Apa kabar semuanya? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap produktif. Di saat seperti sekarang ini, semua orang sangat memperhatikan gaya hidup sehat dan melakukan segala hal dengan cara yang baru, di mana para pakar menyebutnya dengan the new normal. Mulai dari hal kecil dengan mencuci tangan, bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, dan lain sebagainya. Lalu, bagaimana kaitan rumah hunian dengan cara baru dan new normal tersebut? Rumah tidak hanya sebuah ruang di mana tempat kita tinggal, tetapi juga bagaimana jiwa dan raga kita bertumbuh dan bagaimana perasaan kita ketika tinggal di dalamnya. Lingkungan di sekeliling tempat tinggal kita ikut menentukan terpenuhinya rasa aman dan ketenangan, baik secara fisik maupun mental. Desain rumah yang bagus ditambah dengan lingkungan klaster yang hijau dengan banyak pepohonan didukung fasilitas yang baik ternyata sangat menunjang kehidupan sehat jiwa dan raga. Hunian vertikal menjadi pilihan masyarakat urban saat ini. Tidak semata hanya karena alasan praktis dan efisien, akan tetapi juga dari daya tarik akan lingkungan sekitar yang ditawarkan, serta memiliki fasilitas lengkap untuk memenuhi kebutuhan dan gaya hidup setiap penghuninya. Selain itu, tentu saja karena alasan kenyamanan, demi terciptanya jiwa raga yang sehat. Buat saya ini sesuatu pengalaman baru buat fotografer datang sini. Apalagi banyak angle-angle sudut-sudut dari perumahan ini yang emang fotogenik. Jadi kalau istilah sekarang itu instagramable sekali. Buat penghuni yang tinggal di sini itu banyak dapat keuntungan. Kenapa? Dengan gampangnya mereka mendapatkan view atau angle yang sangat bagus. Tidak perlu effort harus naik tinggi-tinggi, di atas swimming pool ada spot yang sangat bagus, atau mungkin dari balkon mereka masing-masing. Ibu, halo, kita ketemu lagi. Iya, udah lama ya. Melepas rindu, tapi kita menjaga jarak. Betul. Salaman juga begini ya? Ya, salaman juga begini. Ibu, kan ini memang kita sedang dalam kondisi yang sangat berbeda. Iya. Kalau orang-orang sekarang ini menyebutnya the new normal. The new normal. Ya kan ya Bu ya? Iya. Perubahan yang luar biasa. Orang yang tadinya bisa bepergian, sekarang di rumah aja. Orang yang biasanya bekerja dari kantor, sekarang di rumah aja. Sekolah pun begitu. Betul. Semua sudah berubah. Kalau Iya. dari Bu Magda sendiri Betul, apa ini dirasakan? kondisi yang betul-betul dirasakan oleh orang di seluruh dunia ya Mel ya. Global ya? Global, bukan cuma kita aja yang ada di Indonesia, tapi global merasakan hal seperti ini. Dan ternyata kalau saya bilang, setelah kita jalani nih ya, kita harus tetap bersyukur. Karena apa? Karena ada banyak hal-hal baru yang kita bisa pelajarin ya Mel. Seperti misalnya, bekerja dari rumah gitu ya. Bagaimana solve the problem dari jauh gitu. Bagaimana kita bisa meeting dari jauh gitu ya. Bagaimana kita bisa mengawasi kerja dari jauh gitu. Nah,
ternyata ini hal-hal ini bisa loh dipelajari dalam waktu yang singkat karena terpaksa gitu ya. Betul. Itu membuktikan bahwa sebetulnya manusia itu kemampuan beradaptasinya itu luar biasa, Mel. Ya, banyak hal-hal positif yang bisa kita lihat. Kepedulian sosial juga menjadi lebih kental gitu. Jadi the new normal is a new hope gitu. New normal is the new hope. That's good ya Bu ya, that's really interesting. Ada hal positif juga yang selain tadi Ibu sudah jelaskan dari the new normal ini, kita jadi lebih concern sama kebersihan dan kesehatan. Betul. Ya kan? Nah, dan ini pun juga menjadikan kita paham bahwa artinya karena harus lebih banyak di rumah aja. Betul. Rumah menjadi ya udah satu-satunya tempat Sanctuary. kita. Bener ya kan? Iya. Dan ini kembali ke waktu zaman saya kecil, selalu kita diingatkan bahwa rumah itu adalah segalanya kan, gitu ya buat kita gitu. Tapi sebelum masa PSBB ini, banyak dari kita yang belum merasa artinya punya rumah itu apa sih sebetulnya, belum gitu sadar ya. bahwa rumah itu sangat penting. Betul, gitu ya. Jadi karena apa? Karena mereka harus berangkat pagi, Bener, Bu. subuh, pulangnya malam. Jadi ngerasain rumah cuman malam hari atau hari libur saja gitu ya. Numpang tidur sama mandi aja. Iya. Tapi sekarang dengan WFH, anak-anak juga sekolah di rumah. Jadi berarti kita dalam 24 jam ini kita melakukan segala kegiatan kita di rumah gitu ya. Harus lebih nyaman dan juga harus bisa membuat kita tetap produktif kan. Kita itu masing-masing yang ada di dalam rumah itu gitu. Dan juga harus bisa menjaga kesehatan kita karena itu juga penting dalam kondisi seperti ini ya. Betul. Jadi Bu, tempat tinggal seperti apa sih yang saat ini kita butuhkan, Bu? Tadi ngomong rumah gitu ya. Rumah itu bukan sekedar bangunannya selesai dinding gitu, enggak gitu. Yang dalam tanda petik rumah itu adalah sebuah hunian dengan taman di depannya dan surroundingnya gitu ya. Surrounding dalam jangkauan mungkin Walking distance lah ya. Walking distance ya. Itu yang kita sebut rumah gitu kan. Nah, tentu saja dalam kondisi seperti ini, yang pertama itu adalah harus rumahnya rumah yang sehat. Kriteria rumah sehat. Nah ini nih, kriteria rumah sehat. Seperti apa sih Bu? Kriteria rumah sehat yang pertama adalah rumah yang bisa cross ventilation. Sehingga dia mengalirkan selalu udara yang segar ke dalam dan membawa yang dia di dalam keluar gitu. Nah, yang terkait dengan kesehatan manusia itu adalah kita setiap hari harus bernafas ya, udara yang baik, dan juga kita harus selalu kena cahaya matahari. Yang kita penting banget gitu ya untuk imunitas tubuh ya. Nah, sekarang kan orang ngomong bisa pakai aircon gitu ya. Nah, aircon ini sekarang juga kalau kita 24 jam aircon terus di dalam rumah, tagihan listrik gimana ya Bu? Itu. Dan juga sebetulnya kan tidak baik juga untuk kesehatan. Ya. Dan cross ventilation dengan adanya jendela-jendela berarti cahaya matahari bisa masuk. Jadi pagi-pagi dia bisa memanen sinar matahari sehingga vitamin D bisa masuk ke dalam tubuh kita. Cross ventilation ini akan lebih bermanfaat bila udara yang masuk tentunya udara yang segar. Iya kan, Mel? Gitu. Jadi kalau udara yang masuk knalpot gitu ya kan istilahnya. Polusi juga ya kan. Tapi kalau yang masuk adalah udara segar atau O2, oksigen, akan membuat hidup kita lebih baik gitu kan. Nah, ini bisa didapat kalau ada tanaman, ya kan. Jadi itulah pentingnya halaman depan yang ada tanamannya. Bukan halaman depan yang parkiran gitu ya, bukan halaman depan yang cuma paving. Nah itu. Yang kedua adalah olahraga ya. Itu menjadi sangat penting kan, karena kita di rumah terus. Kalau enggak godaannya adalah rebahan terus. Kaum rebahan, mana suaranya? Jadi bahwa olahraga tuh mengeluarkan endorfin ya, yang membantu kita menjadi lebih bersemangat, lebih bahagia gitu ya. Dan itu memulai hari dengan baik. Gitu. Nah artinya, walaupun kita di rumah, kita tetap harus bisa berolahraga. Berolahraganya juga dengan baik ya kan. Nah, untuk itu tadi saya bilang bahwa rumah itu bukan sekedar bangunan kotak. Bukan hanya fisiknya. Iya, tapi ada tempat di mana kita bisa melakukan olahraga sambil tetap social distancing. Ya kan? Seperti di sinilah gitu ya. Enak banget. Ada tempat untuk jogging tracknya. Kita lihat juga
ada social distancing yang bisa terjaga. Artinya keamanan bisa tetap terjaga, tapi kita tetap bisa berolahraga dengan baik gitu kan ya Mel ya. Betul. Nah, itulah pentingnya sebuah lingkungan yang baik. Kondisi saat ini mengajarkan kita bahwa mungkin kini saatnya bumi, Ibu Pertiwi kita rehat sejenak. Dia juga ingin kita begitu. Tunjukkan kontribusimu. Jaga jarak. Memberi jarak. Berdiam di tempat. Agar kelak bersatu kembali. Tunjukkan kita peduli. Di rumah aja. Untuk kita. Untuk bumi pertiwi kita. Segera setelah tanah air kembali pulih, kita rangkul kembali kehidupan yang lebih baik. Menikmati hembusan angin segar. Berolahraga bersama di alam hijau. Bercengkrama berbagi cerita. Bersama keluarga dan sahabat. Bersama menata hidup dan harapan. Di rumah kita bersama. Di Sumarekon Serpong, a truly livable city. Nah, berikutnya apa, Bu? Berikutnya adalah rasa aman, ya kan? Ini Karena dia. kalau kita tinggal di rumah 24 jam dengan semua orang-orang yang kita sayangin gitu ya, pasti ini harus menjadi satu tempat yang safe gitu kan. Aman ini macam-macam kan Mel. Jadi misalnya aman dari sisi kerusakan, kebocoran gitu ya. Lagi seneng-seneng gitu di rumah tiba-tiba hujan gitu. Terus bocor. gitu. Aduh. Terus memanggil tukang juga bingung. Aduh, mesti kemana? Parno gitu kan? ya kan? Ya, belum lagi keamanan yang dalam skala lingkungan gitu Mel. Idealnya nih Mel, kalau kita di dalam lingkungan kita, RT dan RW kita gitu, mereka punya protap gitu ya, bahwa tamu yang masuk harus diperiksa dulu suhunya gitu ya, kan jarang-jarang tuh ya. Dulu, gitu betul. Sehingga waktu bertemu dengan kita itu kita Ngerasa agak yakin lah ya, safe lebih ya. safe gitu. Jadi ini menjadi kebutuhan baru gitu. Ya, Yang tadinya mungkin setuju. kita nggak kepikir lah ya. Betul. Tapi saya tuh nggak kepikir gitu bahwa justru sebenarnya yang utama ya tempat tinggalnya kita dulu nih, Betul. sarangnya kita dulu nih yang harus Iya. benar dan harus baik, Iya. sehingga terciptalah kualitas yang baik itu Iya, tadi yang Ibu iya. jelaskan. Jadi secara tempatnya harus baik, menunjang gitu Ya. sehingga orang-orang di dalamnya ini akan menjadi orang-orang yang berbahagia dan orang-orang yang produktif. Nah, bicara produktivitas nih, sekarang semua anggota keluarga kan kerja dari rumah. Ayah kerja dari rumah, ibunya juga, anaknya juga belajar dari Iya, rumah. betul. Semuanya membutuhkan space, semua Artinya membutuhkan ya ruang masing-masing betul, gitu betul. kan Bu ya? Dalam rumahnya pun pengaturannya harus benar. Artinya dia punya satu tempat yang bisa untuk bersama-sama. Ya. Itu menjadi penting kan supaya bisa saling berinteraksi. Misalnya ibunya masak, anaknya sambil nungguin atau nonton TV gitu bisa gitu ya. Tapi di satu saat yang sama dia juga harus memiliki privasi masing-masing. Kalau misalnya anaknya sedang belajar kuliah online atau belajar online, tentu saja tidak boleh ada terganggu. Atau ayahnya sedang Telepon. bekerja, ya meeting, tahu-tahu anaknya lari-larian di sekitarnya gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi artinya di dalam rumah tersebut juga harus punya ruang-ruang yang masing-masing bisa melakukan kegiatan gitu Mel. Jadi ada ruang bersama, Ya. ada ruang masing-masing. Penting juga ya. Nah, dalam the new normal, jaringan internet itu harus baik juga gitu ya. Kalau enggak kan berarti udah sehat, udah bahagia, tahu-tahu mau kerja nggak bisa, jadi nggak jadi bisa produktif gitu kan. Sekarang juga banyak kan orang yang akhirnya memutuskan untuk ya udah belanjanya online aja Ya, karena nggak bisa kemana-mana. Jadi ketika ada orderan online kita datang, kita harus menerima, kan banyak anjuran yang Ya, bilang betul. tolong untuk mengurangi kontak gitu ya kan ya. Jadi ditaruh, didiemin dulu, mungkin harus didesinfeksi dulu gitu ya. Nah, itu berarti membutuhkan tempat di depan gitu ya. Saya jadi teringat
rumah kita zaman dulu semua punya beranda, Iya ya. ya kan? Jadi kita perlu ada teras lah sedikit gitu untuk bisa melakukan hal tersebut. Ini artinya ya Bu, setelah mendengarkan semua penjelasan Ibu tadi, saya bisa merangkum nih bahwa rumah yang ada di Sumarekon Serpong ini artinya memang sudah memenuhi kriteria ideal yang disebutkan oleh Ibu tadi, gitu ya Bu ya? PSBB itu benar-benar kita di rumah, kerja di rumah, anak-anak sekolah di rumah. Tapi yang membuat kita nyaman di rumah karena lingkungan ini sangat hijau ya. Kalau pagi tadinya tidak pernah olahraga, jadi olahraga pagi, jalan-jalan. Dan keliling kompleks juga jadi nyaman karena udaranya bagus sekali. Apalagi kalau kita pagi banget, itu masih ada embun. Itu luar biasa. Kota besar sudah nggak ada yang namanya embun pagi. Tapi di sini masih ada embun. Lalu juga kalau PSBB nih, lagi ada pandemi, kita harus jaga kesehatan, harus berjemur. Kita berjemur di depan rumah aja udah nyaman. Gimana nggak nyaman? Ada taman hijau. Kita juga lihat yang hijau-hijau. Di dalam rumah pun juga kita sebenarnya Sumarekon sudah menyiapkan ya satu taman di dalam. Kita bisa makan, tapi kita sudah menikmati udara karena di situ dia tidak ditutup di belakangnya. Jadi udara itu mengalir sirkulasinya dengan baik. Kan saya ngerasain benar-benar home sweet home. Dan anak-anak juga jadi happy. Di belakang dia bisa main, tanam toge. Jadi dia juga enjoy gitu. Tidak merasakan kejenuhan saat PSBB. Dan saya sendiri juga jadi merawat taman. Jadi melewati waktu tiap harinya tidak ada kejenuhan karena didukung dengan tempat tinggal kita yang nyaman. Di dalam masa PSBB ini gitu banyak warga-warga yang WA saya. Ya. Mereka ngomong, aduh untung banget ya saya dulu beli rumah di sini. Gitu. Karena ternyata sekarang nih bisa 100% menikmati rumahnya. Dan apapun yang saya butuhkan di saat-saat seperti ini itu sudah ada. Gitu. Masa-masa penyesuaian ini ya, ini saya bilang masa kita berlatih supaya kita bisa hidup di the new normal gitu. Seperti misalnya pada saat awal gitu ya langsung ada penyemprotan desinfektan gitu di saat orang-orang galau ya di desinfektan. Kemudian langsung dibuat sistem satgas supaya keamanan itu melakukan pemeriksaan suhu dan lain sebagainya kepada para tamu gitu. Dan juga gini Mer, ini ada cerita sedikit sih ya. Saat ibu-ibu itu banyak di rumah, mereka punya waktu untuk belajar masak. Sebetulnya itu banyak juga yang tidak terbiasa sebetulnya memasak gitu. Tapi karena punya waktu jadi sekarang memasak. Nah, believe it or not ada cerita nih. Ibu-ibu yang mungkin belum terbiasa dengan memasak ini, itu banyak melakukan kelalaian terhadap apinya ini loh. Jadi terjadilah kebakaran. Walah. Bisa dibayangkan kalau di lingkungan itu tidak disupport dengan sistem pemadam kebakaran yang baik. Wah, ini hal yang serius loh ya. Serius. Karena itu juga menyangkut nyawa kan. Betul. Kalau penanganannya sangat cepat ya mungkin yang kompornya cuman kompornya doang gitu atau pancinya doang gitu ya. Tapi kalau tidak bisa dibayangkan gitu. Udah seperti ini, tahu-tahu rumahnya kebakaran gitu. Jadi itu fungsinya yang sangat penting dari town management ya sebagai penunjang dari kehidupan kita. Artinya dia harus siap sedia untuk kondisi emergensi, kemudian juga ada protokol yang sehat untuk keamanan juga gitu.
Wah, Ibu, terima kasih banyak ya. Hari ini saya dapat banyak insight ya mengenai pentingnya memiliki rumah yang sehat dan ideal. Jadi menjaga imunitas tubuh itu bukan hanya dengan olahraga, makan sehat, mengelola stres, tidur yang baik, tapi justru tempat tinggal kitanya dulu nih yang harus nyaman, yang harus sehat supaya kehidupan kita juga menjadi lebih sehat. Gitu ya, Bu ya. Makasih ya, Bu. Sama-sama, Mel. Ya, saya Nurudin Budiman. Saya tinggal di Sumarekon Serpong dari tahun 2004. Jadi saat ini mungkin sudah 16 tahun saya tinggal di Sumarekon Serpong. Jadi selama PSBB ini tentu kami sekeluarga mematuhi peraturan dari pemerintah. Jadi kita bekerja di rumah, anak-anak belajar di rumah, hampir pada saat bersamaan gitu ya, hampir 6-8 jam kita melakukan tugas kita. Connection internetnya juga sangat baik gitu ya. Jadi semuanya online pun tidak terganggu gitu. Nah, itu semua dikarenakan ya mungkin ruangannya cukup, lalu jumlah kamar juga cukup sesuai dengan jumlah anak saya seperti itu. Jadi untungnya adalah kita di sini itu semuanya difasilitasi gitu ya, diberi informasi. Kita bisa belanja semua kebutuhan kita secara online gitu ya, bisa ke pasar Sinpansa secara online. Lalu kita juga bisa mengatur kalau kita jenuh di rumah, kita juga bisa ke pasar. Dan di pasar pun itu kita merasa nyaman gitu ya, karena disediakan fasilitas untuk melindungi kita. Itu ada pengecekan suhu, lalu jumlah orang yang masuk juga dibatasi, lalu juga ada disinfektan di sana kan. Terus ada sabun cuci tangan seperti itu. Nah, ini saya pikir juga salah satu mungkin anugerah ya bagi kita warga Sumarekon Serpong seperti itu ya. Jadi walaupun kita tinggal di rumah gitu ya, tapi lingkungan di luar rumah ini juga steril gitu ya, juga steril. Kalau kita misalnya jenuh di rumah, terus kita keluar, itu juga kita merasa aman gitu ya, merasa aman karena semua orang yang masuk klaster kita itu juga sudah sudah di screening seperti itu. Walaupun kita nggak bisa pakai kolam renang, tapi kita bisa berolahraga di luar dengan baik. Apalagi kalau pagi hari gitu ya, itu sangat nyaman gitu, kita jalan pagi atau kita lari pagi seperti itu. Tadi pada saat saya mencoba mereview hasil-hasil pemotretan saya pagi tadi, saya melewati jalan-jalan yang melewati bangunan-bangunan ini. Ternyata ada sesuatu hal yang sangat menarik dari konsep hunian di sini, yang mungkin saya tidak temukan di hunian lain. Itu ada inner court dari masing-masing kompon si bangunan tadi. Jadi penghuni-penghuni yang tinggal di masing-masing tower itu bisa mendapatkan view dari inner court yang ada di dekat dengan tower-tower mereka masing-masing. Itu cukup keluar dari balkonnya mereka, itu mereka udah dapat view kombinasi antara si bangunannya dengan si taman yang ada di lingkungannya mereka. Buat saya itu memberikan kemudahan lah untuk berfotografi, tidak perlu effort yang tinggi pergi kemana-mana untuk mendapatkan angle yang bagus. Cukup keluar ke balkon, kemudian kita menyiapkan peralatan fotografi kita udah dapat view yang mungkin menurut saya cukup instagramable. Kedua, untuk mendapatkan view yang lebih bagus lagi, kadang-kadang pada saat kita jalan-jalan di pagi hari dengan membawa kamera pocket atau kamera handphone sekalipun, itu dengan jalan-jalan ada penghuni atau teman-teman kita atau keluarga kita yang lagi jogging, itu kita bisa langsung shoot dengan background dan pemandangan view yang sangat menarik. Itu buat saya sih
itu nilai yang mungkin kurang didapatkan di hunian yang lain. Nah, di sini itu dengan gampangnya ada danau, ada tadi saya sebutkan ada swimming pool, kemudian ada jogging tracknya udah diatur sedemikian rupa oleh pengembang, sangat bagus. Sehingga pada saat kalian memotret teman-teman atau saudara kalian pagi hari, itu udah dapat view yang sangat bagus. Oke, satu hal lagi, jadi pencahayaan di dalam interior bangunan hunian itu ternyata sudah sangat dipikirkan oleh pengembang. Dengan adanya pencahayaan-pencahayaan yang emang cukup, kita fotografer bisa menciptakan karya-karya foto di interior dengan mood-mood yang berbeda. Dengan adanya bukaan-bukaan ini, kita tidak terlalu perlu banyak mengkonsum electrical yang berlebihan. Kita cukup dengan membuka bukaan jendela yang ada, itu bisa mendapatkan pencahayaan yang cukup di dalam ruangan. Ya, tadinya saya berpikir pada saat saya datang ke sini dengan suasana yang nyaman, semuanya tersedia, dan fasilitasnya untuk jogging track dan segala macam, saya berpikir hunian ini lebih cocok untuk retirement atau usia pensiun. Ternyata enggak, banyak juga pasangan muda yang saya perhatikan di sini berikut dengan keluarganya. Jadi itu dengan gampangnya kita membuat suatu story di fotografi dari kehidupan yang emang usia dini atau remaja gitu, anak-anak, sampai usia senja. Itu dengan gampangnya. Apalagi di sini kan fasilitas-fasilitas yang disiapkan oleh pengembang itu cukup lengkap, sangat mendukung sekali aktivitas penghuninya. Nah, aktivitas-aktivitas itu bisa dirangkai menjadi sebuah foto story yang mungkin nantinya direalisasikan dalam bentuk sebuah karya foto yang bisa kita pajang dalam frame foto yang digantung pada dinding, atau mungkin bisa juga dalam bentuk album foto. Ya, buat saya sih ini menarik. Hunian ini cocok sekali dari usia yang paling dini sampai usia senja. Sumarekon Serpong memberikan pilihan bagi Anda yang ingin memiliki hunian ideal. Kita memberikan beberapa promo cara bayar, juga kemudahan bagi para konsumen yang ingin mengajukan cara bayar tertentu. Pilih unitnya, ajukan cara bayarnya. Promo ini berlangsung sampai dengan akhir Juni dan juga hanya untuk unit stok. Seperti unit Goldfinch untuk ukuran luas tanah 250 maupun 300 meter, itu berada di kawasan The Springs, bersebelahan dengan The Springs Club, yang merupakan sport activities dan juga ballroom. Lalu ada juga produk Maxwell, ukuran tanah mulai dari 144 meter, 162 meter, dan 180 meter. Klaster Maxwell ini terletak di kawasan Scientia dan kedepannya juga merupakan arteri menuju Urban Lake Park. Untuk yang tidak mau bersusah payah mendekor rumah, kita juga menyediakan 2 show unit. Di show unit Rumah Rossini ukuran 8x12 dan 9x12 hook. Ini berada di kawasan Simfonia. Dan untuk kedua show unit ini view-nya langsung bersebelahan dengan Danau Simfonia. Mau langsung pindah, dapat memilih unit Rossini. Lalu kita juga menyediakan unit strata dengan fasilitas yang baik, lingkungan yang hijau, cross ventilation yang baik, dan juga pencahayaan yang alami. Bapak Ibu dapat memilih hunian di Rainbow Springs Condo Villas. Untuk memiliki hunian yang praktis, Bapak Ibu juga dapat memilih hunian di M-Town. Kita ada 2 jenis, yaitu M-Town Residence dan juga M-Town Signature, yang letaknya berseberangan langsung dengan Sumarekon Mall Serpong, dengan cicilan sampai dengan 60 kali. Apabila ingin mendapatkan informasi untuk unit-unit yang tersedia dan juga mau mengunjungi show unit kami, dapat membuat appointment dengan para marketing di 021 5421 0008 atau dapat menghubungi kami di 0811 140 9008 untuk WA bisnis. Kami juga punya medsos di IG, itu dapat di-follow di Sumarekon_Serpong. Gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Pilih unitnya, ajukan cara bayarnya untuk memiliki hunian di Sumarekon Serpong, karena kami hanya memberikan promosi ini sampai dengan akhir Juni.